Anjing merupakan salah satu spesies yang paling berhasil beradaptasi dengan kehidupan manusia, dan sejarah panjang kedekatan ini diperkirakan bermula sejak masa ketika manusia masih hidup sebagai pemburu dan peramu. Proses domestikasi anjing terjadi bukan hanya karena kemampuan mereka membantu manusia berburu, tetapi juga karena adanya kecocokan biologis dan perilaku antara kedua spesies. Para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai coevolution, yakni evolusi bersama antara manusia dan anjing yang saling membentuk karakter dan kemampuan masing-masing selama kelangsungan sejarah. Dari perspektif genetika, anjing memiliki susunan DNA yang menunjukkan kedekatan signifikan dengan serigala, namun seleksi alam dan seleksi buatan yang dilakukan manusia telah menghasilkan ribuan variasi bentuk tubuh, warna bulu, karakter, dan kemampuan kerja pada anjing modern. Dalam aspek neurologi, otak anjing memiliki struktur yang memungkinkan mereka untuk memahami pola komunikasi manusia secara sangat efektif. Mereka dapat memproses mimik wajah, intonasi suara, bahasa isyarat, hingga perbedaan emosi seperti bahagia, marah, atau takut. Penelitian menunjukkan bahwa anjing mampu mengenali kata-kata tertentu walau tidak memahami bahasa seperti manusia, namun mereka mengasosiasikan bunyi dengan tindakan atau objek. Kemampuan ini menunjukkan tingkat kecerdasan sosial yang tinggi, menjadikan anjing sebagai salah satu hewan dengan keterampilan interpretasi emosi paling baik di dunia hewan. Sistem limbik pada anjing juga berfungsi sangat aktif, sehingga mereka mampu membentuk ikatan emosional yang dalam dengan penjaga atau pemiliknya. Hal ini pula yang menjelaskan mengapa anjing tampak sangat loyal dan sensitif terhadap perubahan perasaan manusia. Dari sisi fisiologi, anjing memiliki salah satu kemampuan penciuman paling kuat di antara hewan darat. Penciuman anjing dapat membedakan lapisan aroma yang sangat kompleks, sehingga mereka dapat mengikuti jejak yang sudah lama tertinggal ataupun mendeteksi perubahan kimiawi pada tubuh manusia. Indera penciuman ini bekerja melalui jutaan reseptor olfaktori yang tertanam di rongga hidung, jauh melampaui kapasitas milik manusia. Selain itu, keberadaan organ vomeronasal membuat anjing mampu membaca feromon, yakni senyawa kimia yang digunakan sebagai alat komunikasi antara individu. Karena keunggulan biologis ini, berbagai pekerjaan seperti pencarian korban bencana, pengamanan bandara, hingga deteksi penyakit seperti diabetes, kanker, atau gangguan neurologis telah melibatkan anjing secara intensif. Ketajaman penciuman serta naluri alami mereka menjadikan anjing sebagai rekan kerja biologis yang sangat efektif. Keberagaman anjing yang begitu luas di seluruh dunia juga merupakan cerminan dari bagaimana seleksi buatan bekerja dalam jangka waktu sangat lama. Manusia memilih individu anjing dengan sifat tertentu seperti kemampuan menjaga, kepintaran, kecepatan, atau ketenangan dan terus-menerus menyilangkan mereka untuk memperkuat karakter tersebut. Hasilnya adalah ragam ras yang memiliki perbedaan ekstrem, mulai dari ukuran tubuh, struktur tulang, jenis bulu, hingga gaya bergerak. Namun demikian, di balik variasi fisik yang sangat beragam, semua anjing tetap mempertahankan karakter dasar sebagai hewan sosial. Mereka memiliki kebutuhan bawaan untuk hidup dalam kelompok, memahami hierarki, dan mengikuti pemimpin yang mereka percaya. Inilah yang membuat pelatihan dan kedisiplinan menjadi sangat efektif bagi anjing. Mereka tidak hanya belajar, tetapi juga secara naluriah mencari arahan dari manusia sebagai bagian dari kelompok mereka. Dalam konteks ekologi dan perilaku, anjing memiliki kemampuan adaptasi yang jauh melampaui banyak spesies lainnya. Mereka dapat hidup di berbagai kondisi lingkungan, mulai dari iklim bersalju hingga padang pasir, dari perkotaan padat hingga pedesaan terpencil. Adaptasi ini terjadi melalui kombinasi faktor biologis dan perilaku, termasuk kemampuan mengubah pola makan, toleransi terhadap suhu ekstrem, serta fleksibilitas dalam membentuk interaksi sosial dengan manusia maupun hewan lain. Tidak hanya itu, anjing juga memainkan peran ekologis tertentu, terutama di daerah pedesaan, sebagai pemburu hama, penjaga ternak, atau penyeimbang populasi hewan tertentu. Meskipun demikian, pengelolaan populasi anjing liar tetap menjadi isu penting karena berpotensi menimbulkan dampak ekologi yang tidak diinginkan jika tidak dikontrol dengan baik. Salah satu aspek paling menarik dari hubungan anjing dan manusia adalah pengaruhnya terhadap kesehatan mental dan fisik manusia.
Interaksi sederhana seperti mengelus anjing dapat menurunkan kadar hormon stres dalam tubuh manusia. Kedekatan emosional ini memunculkan berbagai terapi berbasis hewan, di mana anjing digunakan untuk membantu pasien dengan kondisi seperti kecemasan, depresi, autisme, hingga trauma pasca kejadian. Kehadiran anjing mampu membuat manusia merasa aman, dihargai, dan tidak sendirian, sehingga peran mereka melampaui sekadar hewan peliharaan. Anjing telah menjadi sahabat, partner emosional, bahkan anggota keluarga bagi banyak orang di seluruh dunia. Dalam dunia ilmu pengetahuan, anjing terus menjadi objek penelitian menarik. Studi genetika modern berusaha memahami bagaimana seleksi buatan dapat mengubah bentuk dan perilaku hewan secara drastis. Sementara itu, penelitian neurologi berupaya mendekode bagaimana otak anjing bekerja saat berkomunikasi dengan manusia. Bahkan bidang medis pun semakin tertarik dengan kemampuan deteksi penyakit melalui bau tubuh yang dimiliki anjing. Melalui berbagai penelitian ini, manusia bukan hanya mempelajari anjing, tetapi juga mempelajari bagaimana cara alam bekerja, bagaimana evolusi, adaptasi, komunikasi, dan ikatan emosional dapat tercipta secara harmonis antara dua spesies yang sangat berbeda. Pada akhirnya, anjing adalah representasi luar biasa dari hubungan antara manusia dan alam. Mereka menunjukkan bahwa kerja sama lintas spesies dapat menghasilkan ikatan yang kuat, bermanfaat, dan penuh makna. Dengan memahami anjing secara ilmiah, kita semakin menyadari betapa kompleks, cerdas, dan peka hewan ini. Mereka bukan hanya penjaga setia, bukan hanya sahabat, tetapi juga cermin evolusi sosial yang terus mengajarkan manusia tentang empati, kesetiaan, dan hubungan yang saling menguatkan. Tubuh anjing dirancang untuk bergerak cepat, waspada, dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Struktur rangkanya ringan namun kuat, memungkinkan mereka berlari dalam waktu lama. Sistem pernapasan anjing juga sangat efisien. Mereka bernapas lebih cepat dibandingkan manusia ketika sedang aktif untuk menjaga pasokan oksigen ke otot. Selain itu, anjing mengatur suhu tubuh terutama melalui panting atau terengah-engah, karena mereka tidak memiliki kelenjar keringat di seluruh tubuh seperti manusia. Kelenjar keringat mereka hanya terdapat pada bantalan kaki, sehingga pernapasan menjadi mekanisme penting untuk menstabilkan suhu tubuh. Berbeda dengan manusia yang melihat spektrum warna lebih luas, anjing memiliki penglihatan yang lebih sensitif terhadap cahaya dan gerakan. Mereka dapat melihat lebih baik pada kondisi gelap karena memiliki lapisan khusus di belakang retina bernama tapetum lucidum, yang memantulkan cahaya agar fotoreseptor dapat bekerja lebih optimal. Namun, anjing tidak membedakan warna seperti manusia. Mereka melihat dunia dalam variasi biru dan kuning. Walau begitu, kemampuan mendeteksi gerakan cepat jauh lebih unggul, menjadikannya predator alami yang efisien. Telinga anjing dapat menangkap frekuensi suara yang jauh lebih tinggi dibandingkan manusia. Hal ini memungkinkan mereka mendengar suara halus seperti hewan kecil yang bergerak di rerumputan, perangkat elektronik tertentu, atau langkah manusia dari jarak jauh. Banyak ras anjing mampu memutar telinga mereka ke berbagai arah untuk menentukan sumber suara dengan lebih akurat. Keunggulan pendengaran inilah yang membuat anjing sangat efektif digunakan dalam tugas keamanan dan penyelamatan. Anjing berkomunikasi tidak hanya melalui suara seperti menggonggong, merengek, atau menggeram, tetapi juga melalui bahasa tubuh. Posisi ekor, postur tubuh, gerakan telinga, hingga kontak mata memiliki makna tertentu dalam dunia anjing. Misalnya, ekor yang melambai tidak selalu berarti senang. Gerakan lambaiannya, arah, dan posisi tubuh menentukan apakah itu sinyal kegembiraan, kewaspadaan, atau kecemasan. Melalui pemahaman komunikasi ini, manusia dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan memahami kebutuhan emosional anjing dengan lebih baik. Sebagai keturunan serigala, anjing memiliki insting sosial yang sangat kuat. Mereka memahami konsep kelompok, kepemimpinan, dan hierarki. Dalam rumah tangga manusia, anjing memandang manusia sebagai anggota kelompoknya. Karena itu, pelatihan berbasis konsistensi dan kejelasan perintah sangat efektif. Sebab anjing secara naluriah mencari pemimpin yang dapat mereka percaya. Perilaku sosial ini juga menjelaskan mengapa anjing dapat mengalami kecemasan saat ditinggalkan sendirian terlalu lama. Mereka terbiasa hidup berkelompok. Kesehatan anjing sangat dipengaruhi oleh pola makan dan aktivitas fisik.
Secara biologis, anjing tergolong karnivora fakultatif, artinya mayoritas kebutuhan nutrisinya berasal dari protein hewani. Namun mereka tetap dapat mencerna makanan lain seperti biji-bijian atau sayuran tertentu. Keseimbangan nutrisi sangat penting untuk mencegah berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, gangguan sendi, masalah pencernaan, hingga penyakit kulit. Aktivitas fisik teratur juga penting karena anjing adalah hewan yang aktif secara alamiah dan membutuhkan stimulasi mental untuk mencegah stres. Kecerdasan anjing sangat beragam dan dapat dikategorikan menjadi kecerdasan instingtif, kecerdasan adaptif, dan kecerdasan kerja. Kecerdasan instingtif berkaitan dengan kemampuan alami seperti menjaga, menggembala, atau berburu. Kecerdasan adaptif adalah kemampuan anjing memecahkan masalah yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Sementara itu, kecerdasan kerja berkaitan dengan kemampuan mengikuti perintah dan kadang digunakan dalam pelatihan profesional. Banyak anjing mampu mempelajari ratusan perintah verbal maupun isyarat tangan, bahkan beberapa dapat memahami konteks situasi secara intuitif. Anjing memiliki spektrum emosi yang kompleks, gembira, takut, cemas, penasaran, hingga cemburu. Mereka dapat merespons perubahan atmosfer emosional manusia dengan sangat cepat. Setiap individu anjing memiliki kepribadian unik yang dibentuk oleh faktor genetika dan pengalaman hidup. Ada anjing yang tenang dan pendiam, ada juga yang aktif dan penuh energi. Pemahaman terhadap kepribadian ini penting agar manusia dapat memberikan pola asuh dan lingkungan yang tepat. Dalam perkembangan peradaban manusia, anjing selalu memiliki tempat penting. Mereka digunakan sebagai penjaga, penggembala, alat transportasi di daerah bersalju, hingga rekan berburu. Di dunia modern, peran mereka semakin luas. Anjing bekerja di bidang kepolisian, militer, kedokteran, terapi psikologis, hingga deteksi bencana. Keberhasilan anjing di berbagai bidang kerja adalah hasil perpaduan antara kecerdasan, loyalitas, serta kemampuan fisik dan sensorik yang luar biasa. Walaupun banyak anjing modern hidup sebagai hewan peliharaan, insting berburu masih tertanam kuat dalam perilaku mereka. Insting ini berasal dari nenek moyang mereka, yakni serigala, yang hidup dengan pola berburu berkelompok. Karena itu, beberapa perilaku anjing seperti mengejar benda bergerak, menggali tanah, atau mengendus jejak memiliki dasar evolusi yang jelas. Bagi anjing, perilaku tersebut bukan hanya bentuk permainan, tetapi juga cara alami untuk menyalurkan energi dan menjaga kesehatan mental. Bahkan ras yang tampak kecil dan lucu sekalipun tetap membawa naluri bawaan ini. Anjing memiliki kemampuan mengingat yang kuat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mereka dapat mengingat lokasi, pola kebiasaan, suara tertentu, hingga wajah manusia yang mereka kenal. Metode belajar utama pada anjing adalah asosiasi, yaitu menghubungkan suatu tindakan dengan hasil tertentu. Jika suatu perilaku membawa pengalaman menyenangkan, anjing cenderung mengulanginya. Jika membawakan pengalaman tidak menyenangkan, mereka akan menghindarinya. Inilah prinsip dasar dari pelatihan positif yang membuat anjing belajar lebih cepat tanpa tekanan. Anjing memiliki pola tidur yang berbeda dengan manusia. Mereka tidak tidur panjang sekaligus, tetapi tidur dalam beberapa sesi sepanjang hari. Kebanyakan anjing mengalami tidur REM yang memungkinkan mereka bermimpi. Fenomena seperti kaki bergerak, telinga berkedut, atau suara kecil saat tidur merupakan tanda anjing sedang mengalami mimpi. Mimpi pada anjing diyakini sebagai bagian dari proses konsolidasi memori, membantu mereka memproses pengalaman harian dan memperkuat pembelajaran. Selain bahasa tubuh, vokalisasi memainkan peran penting dalam komunikasi anjing. Gonggongan dapat memiliki banyak makna tergantung nada, durasi, dan situasi. Gonggongan bernada tinggi biasanya menandakan kegembiraan atau kegelisahan, sementara nada rendah menunjukkan ancaman atau kewaspadaan. Rengekan sering digunakan anjing untuk meminta perhatian, menunjukkan ketidaknyamanan, atau mengungkapkan keinginan tertentu. Sedangkan lolongan, yang mirip suara serigala, bisa muncul ketika anjing ingin merespon suara lain, merasa kesepian, atau mencoba berkomunikasi jarak jauh. Anak anjing lahir dengan kondisi indera yang belum berkembang sempurna. Mata dan telinga mereka tertutup selama beberapa hari pertama, sehingga mereka mengandalkan penciuman dan sentuhan untuk mengenali induk.
Proses sosialisasi menjadi sangat penting pada fase awal kehidupan. Anak anjing yang sering berinteraksi dengan manusia dan lingkungan sekitar cenderung tumbuh menjadi anjing dewasa yang percaya diri dan stabil secara emosional. Fase pertumbuhan ini juga menentukan apakah anjing akan memiliki temperamen yang penakut, agresif, atau ramah. Anjing memiliki kemampuan beradaptasi dalam interaksi lintas spesies. Mereka dapat hidup berdampingan dengan kucing, burung, atau hewan peliharaan lain jika proses perkenalan dilakukan dengan benar. Secara alami, anjing akan mencoba memahami sinyal tubuh hewan lain meskipun sistem komunikasi berbeda. Misalnya, anjing sering salah memahami posisi ekor kucing atau ekspresi wajahnya, sehingga pemilik harus membantu memastikan interaksi berjalan aman dan terkendali. Dengan pembiasaan yang tepat, anjing dapat membangun hubungan sosial yang unik dengan berbagai makhluk. Kesehatan anjing sangat dipengaruhi oleh pola perawatan yang konsisten. Bulu anjing perlu disisir secara rutin untuk menghilangkan kotoran dan menjaga sirkulasi kulit. Memandikan anjing tidak boleh terlalu sering karena dapat mengurangi minyak alami pada kulit yang berfungsi sebagai pelindung. Selain itu, kebersihan gigi merupakan aspek penting yang sering diabaikan. Penumpukan plak dapat menyebabkan bau mulut, penyakit gusi, hingga infeksi organ lain. Perawatan kuku, telinga, dan kesehatan mata juga menjadi bagian penting dari rutinitas perawatan anjing. Banyak hal sehari-hari yang tampak aman bagi manusia, tetapi berbahaya bagi anjing. Coklat, misalnya, mengandung siobremin yang dapat menjadi racun bagi anjing. Beberapa tanaman hias, obat manusia, produk pembersih, hingga makanan tertentu seperti anggur dan bawang dapat menyebabkan gangguan serius pada sistem tubuh anjing. Bahkan permainan sederhana seperti melempar bola kecil dapat berisiko jika ukuran bola terlalu kecil dan dapat tertelan. Pemilik perlu memahami bahaya-bahaya ini untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anjing. Anjing telah menjadi model penelitian dalam berbagai bidang ilmu, termasuk genetika, perilaku, dan kesehatan. Studi tentang ras anjing membantu ilmuwan memahami bagaimana mutasi gen tertentu memengaruhi bentuk tubuh, warna bulu, dan predisposisi penyakit. Selain itu, penelitian mengenai kemampuan penciuman anjing telah menginspirasi pengembangan teknologi sensor kimia modern. Dengan mempelajari anjing, sains tidak hanya mengungkap rahasia biologis mereka, tetapi juga membuka jalan untuk inovasi yang bermanfaat bagi manusia. Dalam tradisi Islam, pembahasan tentang anjing seringkali ditempatkan dalam konteks fikih dan adab, bukan semata-mata penilaian moral terhadap hewan tersebut. Islam memandang anjing sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki peran tertentu dan tidak diciptakan sia-sia. Al-Quran sendiri menyebut anjing secara positif dalam kisah Ashabul Kahfi, di mana seekor anjing menjaga para pemuda beriman yang bersembunyi demi mempertahankan keimanan mereka. Penyebutan ini menunjukkan bahwa anjing, meskipun memiliki hukum fikih tertentu, tetap merupakan makhluk Allah dengan tujuan dan hikmah yang besar. Dalam aspek hukum syariat, anjing dikategorikan sebagai hewan yang memiliki najis berat, khususnya pada bagian liurnya. Ketentuan ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa Islam memandang anjing sebagai makhluk hina, tetapi merupakan bentuk penjagaan terhadap kebersihan dan kesehatan umat pada masa lalu. Pada masa awal umat Islam, pemahaman tentang bakteri dan penyakit belum berkembang, sehingga syariat menetapkan aturan ketat untuk menghindari risiko kesehatan. Kini, penelitian modern menemukan bahwa liur anjing memang mengandung mikroorganisme tertentu yang dapat menimbulkan infeksi jika tidak dibersihkan dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa aturan syariat tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, melainkan memiliki hikmah ilmiah yang sejalan dengan prinsip kesehatan. Meskipun demikian, Islam membolehkan memelihara anjing dalam kondisi tertentu, terutama untuk fungsi yang bermanfaat seperti menjaga rumah, menggembala ternak, atau membantu kegiatan perburuan yang halal. Dalam konteks ini, anjing dipandang sebagai alat yang memiliki fungsi penting bagi manusia, terutama pada situasi yang membutuhkan kemampuan sensorik atau insting penjagaan. Para ulama menegaskan bahwa anjing boleh dimanfaatkan untuk maslahat tertentu, namun tetap memperhatikan adab dan aturan kebersihan agar tidak mengganggu kesucian ibadah. Islam juga menekankan bahwa setiap makhluk hidup berhak mendapatkan perlakuan yang baik,
termasuk anjing. Ada kisah masyhur tentang seorang wanita yang diselamatkan dari azab karena memberikan minum kepada seekor anjing kehausan di tengah gurun. Kisah ini menjadi tanda bahwa kebaikan kepada hewan dihargai sangat tinggi dalam Islam. Anjing dalam kisah tersebut tidak dinilai dari hukum najisnya, tetapi dari statusnya sebagai makhluk Allah yang merasakan lapar, haus, dan kesulitan sebagaimana makhluk lainnya. Sikap belas kasih dan empati menjadi nilai universal yang ditanamkan Islam terhadap segala bentuk kehidupan. Dalam fikih kontemporer, peran anjing dalam kehidupan manusia modern semakin luas, termasuk dalam dunia medis, penyelamatan bencana, atau pendamping disabilitas. Sebagian ulama memberikan keringanan dalam konteks tertentu, terutama jika berkaitan dengan kebutuhan penting atau keselamatan jiwa, selama prinsip kebersihan tetap dijaga dan tidak mengabaikan ketentuan syariat. Penggunaan anjing untuk keperluan profesional dipandang dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat fleksibel dan mempertimbangkan kemaslahatan umat seiring perkembangan zaman. Selain itu, berbagai ulama menegaskan bahwa larangan dalam Islam tidak berlaku pada rasa kasih sayang terhadap anjing. Seorang muslim boleh mencintai anjing sebagai makhluk ciptaan Allah, selama tidak menjadikannya peliharaan yang melanggar syariat atau menyebabkan gangguan kebersihan. Anjing tetap memiliki nilai ekologis dan fungsi sosial yang penting, dan penghormatan terhadap hewan adalah bagian dari adab seorang mukmin. Sikap keseimbangan inilah yang diajarkan Islam, tidak berlebihan dalam memuliakan hingga melupakan aturan syariat, namun juga tidak berlebihan dalam membenci hingga melampaui batas kemanusiaan. Dalam sains Islam, banyak ulama dan ilmuwan muslim memandang anjing sebagai contoh hewan yang diciptakan dengan hikmah tertentu. Kekuatan penciuman, loyalitas, dan kemampuan bekerja sama menjadikannya simbol keteguhan dan ketelitian. Bahkan sebagian sufi menggunakan analogi anjing untuk menggambarkan keteguhan hati seorang murid, setia, waspada, dan selalu menjaga. Analogi tersebut bukan untuk merendahkan, tetapi menunjukkan betapa hewan ini memiliki sifat-sifat mulia yang dapat dijadikan teladan dalam konteks akhlak. Pada akhirnya, posisi anjing dalam Islam bukanlah pertentangan antara suci dan najis, melainkan ketetapan syariat yang berdampingan dengan nilai kasih sayang terhadap hewan. Islam menempatkan anjing dalam kerangka adab, kebersihan, dan kemaslahatan, dengan mengajarkan bahwa setiap makhluk ciptaan Allah memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Ketika dipahami secara utuh, pembahasan tentang anjing dalam Islam justru membuka cakrawala tentang harmoni antara hukum, ilmu pengetahuan, dan nilai kemanusiaan.